Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Okmadini. Di sini saya akan membahas beberapa soal beserta jawabannya. Itu dari tugas mata kuliah Sistem Pengantar Obat yang diampu oleh Ibu Apoteker Yulianis M. Farm. Langsung saja, soal yang pertama, jelaskan tentang parenteral drug delivery. Parenteral yang berarti rute pemberian obat selain rute oral dan mengacu pada pemberian rute injeksi. Sediaan parenteral adalah sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian dengan injeksi, infus atau implantasi ke dalam tubuh manusia atau hewan. Teknologi di bidang pemberian obat parenteral pengembangannya ke sistem canggih yang memungkinkan penargetan obat dan pelepasan obat parenteral yang berkelanjutan atau terkontrol. Formulasi parenteral dengan rute intravaskular menghasilkan akses langsung ke aliran darah dan cepatnya aksi obat serta target ke siklus organ dan jaringan tertentu. Dengan rute pemberian yang berupa subkutan, intramuskular, intravena, dan intraperitoneal. Soal yang kedua, jelaskan tentang pemberian injeksi drug delivery. Injeksi pelepasan terkendali. Formulasi depot injeksi dikembangkan dengan tujuan utama mensimulasikan obat kontinu pemberian infus intravena. Ini sering mengakibatkan pengurangan dosis obat, penurunan efek samping, peningkatan kepatuhan pasien, dan peningkatan pemanfaatan obat-obatan berdasarkan proses pelepasan obat terkontrol sebagai berikut. Yang pertama itu ada formulasi disolusi depot terkendali. Yang kedua, formulasi depot jenis adsorpsi. Yang ketiga, formulasi depot jenis enkapsulasi. Yang keempat, formulasi depot jenis esterifikasi. Kemudian yang kedua itu ada dispersi koloid yang terdiri dari liposom, niosom, misel polimer, sediaan nanofarmasi. Yang ketiga, mikropartikel. Yang keempat, eritrosit yang dipulihkan. Soal yang ketiga, jelaskan beda injeksi bentuk solution atau larutan dan dispersi koloidal. Pada injeksi bentuk solution atau larutan, contohnya seperti suspensi di mana pada suspensi terdapat sistem dispersi yang mudah mengalami pengendapan atau sedimentasi. Karena ukuran partikelnya besar, sehingga akan menghasilkan endapan zat terlarut. Sedangkan untuk koloid, dia cenderung lebih lama untuk mengendap dibandingkan dengan suspensi. Karena ukuran partikelnya kecil, selain itu, koloid mengikuti gerak Brown, di mana gerak ini adalah gerak partikelnya tidak berhenti karena adanya tumpukan dengan molekul pelarut. Soal yang keempat, jelaskan beda injeksi drug delivery dengan liposom dan niosom. Jika pada injeksi drug delivery formulasi, depot injeksi dapat diklasifikasikan berdasarkan proses yang digunakan untuk pelepasan obat terkontrol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada formulasi disolusi depot terkendali, yang kedua formulasi depot jenis adsorpsi, yang ketiga formulasi depot jenis enkapsulasi, yang keempat formulasi depot jenis esterikasi. Sedangkan pada liposom dan niosom, aplikasinya itu terdiri dari yang pertama dalam terapi kanker, yang kedua sebagai vaksin adjuvan, yang ketiga sebagai agen anti-infektif. Soal yang kelima, jelaskan beda injeksi drug delivery bentuk nanopartikel dan mikropartikel. Pada konsep nanopartikel lipid, untuk pengiriman injeksi dikembangkan dari submikron. Ukuran emulsi parenteral minyak dalam air digunakan untuk nutrisi parenteral. Ini melahirkan ide enkapsulasi obat lipofilik menjadi tetesan minyak. Sedangkan pada mikropartikel terdapat dua. Yang pertama, mikrosfer. Mikrosfer adalah serbuk mengalir bebas yang terdiri dari partikel bola dengan ukuran idealnya kurang dari 125 mikron. Larutan dalam air disuntikkan dengan jarum angka 18 dan 20. Yang kedua, mikrokapsul. Obat letaknya terpusat di dalam cangkang polimerik dengan ketebalan terbatas dan pelepasan dapat dikontrol dengan disolusi, difusi atau keduanya. Mikrokapsul berkualitas dengan dinding tebal umumnya melepaskan obat-obatan pada ordenol. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.